Oke, di sini kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Alimah Trias Ramadhani, kakak dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini kakak ingin meminta tolong nih ke adik untuk mau diwawancara terkait tentang stres akademik pada siswi SMP kelas 9. Di sini kakak minta izin dulu kepada adik untuk divideokan dan kita tadi sebelumnya udah tanda tangan informed consent ya. Iya. Oke, adik boleh perkenalkan terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Resida Rinda Rizka, umur 14 tahun, sekolah di SMPN 4 Pemuda Darat Dumai. Oke, adik ada kegiatan akhir-akhir ini? Ada kalau di sekolah belajar, terus kalau di rumah bermain sama teman-teman. Oke, berarti kalau misalnya pas di sekolah waktunya belajar, kalau di rumah main dengan teman-temannya. Selain kalau main dengan teman-temannya, teman-teman sekolah atau teman-teman rumah? Teman-teman rumah. Oh, teman-teman rumah. Oke. Di sini kakak mau mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait tentang stres akademik. Boleh nggak sih Resi jelasin gimana sih perasaan Resi ketika mencoba untuk berkonsentrasi nih pada belajar saat sedang stres? Awalnya sih payah, tapi saya berusaha untuk fokus ketika guru berbicara, walaupun pikiran saya terbagi dan membuat tidak enak. Oke, berarti tetap harus fokus Iya. ya, walaupun pikiran juga udah terbagi sebenarnya. Ada faktor tertentu nggak yang membuat Resi itu merasa sulit untuk fokus ketika tekanan akademik meningkat? Tidak ada, tetapi saya harus tetap fokus. Oke, faktor tertentu sebenarnya tidak ada, tapi memang harus tetap fokus ya untuk belajar. Bisa nggak sih Resi menceritakan kayak pengalaman spesifik ketika merasa kesulitan mengingat informasi penting karena stres akademik? Ketika saya tertekan mengerjakan tugas dalam waktu yang cepat dan ketika saya memikirkan soal ujian dan lainnya. Oke, berarti ngerasa kesulitan itu kalau misalnya mengumpulkan waktu secara cepat juga ya, berarti dan juga pas lagi ujian pula mendekatinya ya. Oke, gimana sih cara Resi untuk mendekati tugas-tugas atau ujian ketika menyadari bahwa daya ingat Resi itu menurun karena stres akademik? Apa ada langkah-langkah tertentu? Dengan mengerjakannya dengan melihat tutorial di YouTube dan dengan mengerjakan secara perlahan dan menjaga pola tidur dan makan. Oke, berarti kalau misalnya merasa turun daya ingatnya, terus Resi melakukan kayak tengok dulu lah di YouTube ya untuk materi yang Resi sebenarnya susah, habis itu menjaga pola makan juga. Oke, terus gimana proses Resi perbandingan diri nih dengan teman-teman sekelas atau siswa lain? Bagaimana mempengaruhi perasaan Resi? Berusaha tidak membandingkan diri kepada orang lain, tapi sedih ketika melihat nilai teman lebih tinggi daripada saya ketika pelajaran yang saya sukai. Oke, berarti ngerasa masih sedih ya kalau misalnya pelajaran yang kita sukai rupanya nilainya rendah tapi teman rupanya tinggi gitu ya kan. Oke, ada strategi nggak sih dari Resi perasaan putus asa nih atau tidak mampu mengatasi masalah akademik? Dengan mengerjakan tugas itu secara perlahan dan mendengarkan musik supaya kayak lebih semangat gitu. Oke, berarti mengatasinya kayak mendengarkan musik lah ya biar semangat. Oke, gimana perasaan Resi ketika tidak dapat meluangkan waktu untuk aktivitas yang Resi nikmati? Sedih sih, karena itu aktivitas yang saya sukai gitu dan saya tunggu-tunggu. Oh, berarti memang kalau bisa untuk aktivitas yang Resi sukai itu memang harus meluangkan waktu yang cukup lah ya. Oke. Gimana mencoba menjaga keseimbangan nih antara tugas sama aktivitas ekstrakurikuler? Dengan waktunya dibagi seperti hari Senin sampai hari Kamis itu dengan kayak mengerjakan tugas sekolah gitu, dan hari Jumat Sabtu tuh kayak mengerjakan aktivitas yang saya sukai gitu. Oke, berarti memang udah ada jadwal nih ya. Kalau berarti Senin sampai Kamis mengerjakan tugas-tugas sekolah, berarti Jumat Sabtu itu melakukan aktivitas lah ya yang Resi sukai. Oke. Gimana cara Resi mencoba mengendalikan atau mengatasi kekhawatiran yang berlebihan? Dengan mencoba mengatur pola pikiran aja. Mengatur pola pikiran berarti biar nggak kekhawatiran yang berlebihan ya. Oke. Perasaan Resi nih ketika khawatir tuh mulai mengganggu kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah gimana? Dengan mencoba kayak
kayak menenangkan diri supaya tidak muncul kayak pikiran-pikiran yang tidak. Oke, berarti memang memang harus kalau bisa jangan overthinking ya, biar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Gimana juga menyikapi perasaan sedih ketika merasa kesulitan memahami materi pelajaran? Dengan mencoba bertanya kepada guru atau teman. Berarti Resi kalau misalnya merasa kesulitan tuh memang berarti bertanya dulu ke guru baru juga tanya ke Ya. teman ya. Terus juga dukungan seperti apa yang Resi pengen ke Resi sebenarnya lagi sedih terhadap turunnya nilai-nilai akademik? Dukungan dari keluarga sama dukungan dari temannya, kayak teman mengajak main supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Oke, berarti kalau misalnya dukungan keluarga juga pasti, juga dukungan teman juga iya, karena biar nggak berlarut ya dalam kesedihan. Terus juga gimana mencoba menenangkan diri atau mengelola emosi nih yang tinggi ketika menghadapi situasi yang menekan? Dengan kayak menyendiri dulu supaya bisa terkontrol itu emosinya. Oke, berarti memang harus mencoba menenangkan diri lah terlebih dahulu biar juga nggak ikut dengan keramaian ya. Oke. Bagaimana perbedaan cara menangani emosi yang tinggi di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar sekolah? Dengan menyendiri, menjauhkan temen dulu. Kalau di rumah itu kayak mengurung diri dalam kamar gitu. Berarti memang nggak kena imbas ya orang lain ketika lagi kita emosi. Terus cara menghadapi ketidakpercayaan diri di saat berada di sekolah gimana? Kayak minta motivasi kepada orang lain dan kayak minta petunjuk gitu sama teman atau sama siapa gitu. Berarti memang butuh teman nih untuk melihat kita percaya diri ya. Oke. Ketika merasa kurang percaya diri, ada teknik yang dipakai untuk mengendalikan diri kamu sendiri nggak? Kayak mencoba fokus sama diri sendiri dan mencoba pede gitu untuk diri sendiri. Berarti kita memang harus merasa percaya diri lah terhadap diri sendiri ya. Terus seberapa minat untuk Resi nih bisa berinteraksi dengan orang banyak ketika merasa stres akibat tugas-tugas sekolah? Seberapa minat sih tidak ada, tapi rasa pengen berinteraksi dengan orang itu ada. Berarti berminat tuh juga nggak sebanyak itu, tapi memang harus juga interaksi ya ke orang juga. Gimana cara menyeimbangkan antara fokus akademik dengan bersosialisasi dengan yang lain? Dengan kayak mempelajari pelajaran-pelajaran yang akademik terus dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di luar lingkungan sekolah. Oke. Gimana perubahan motivasi dari atau semangat belajar nih ketika mengalami stres akademik? Dengan melakukan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Berarti merubah motivasi ya biar jauh lebih baik. Ada metode apa yang diterapkan agar bisa meningkatkan proses belajar menjadi jauh lebih baik nih dari sebelumnya? Dengan meminta dukungan dari orang yang terdekat atau meminta motivasi. Berarti metodenya biar bisa menjadi jauh lebih baik proses belajarnya minta dukungan temen ya. Itu juga akhirnya tercapailah proses belajar yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Gimana respon ketika menghadapi tugas yang membutuhkan banyak energi? Kayak lebih pokoknya supaya tenang itu kayak fokus aja gitu, kayak mungkin kayak mendengarkan lagu gitu dulu biar tenang. Berarti memang membutuhkan banyak energi itu memang cukup capek rasanya, jadi akhirnya juga butuh lagu ya biar tenang. Terus perasaan ketika tidak menemukan solusi masalah nih untuk masalah yang dihadapi dalam belajar gimana? Kayak mengurung diri terus kayak mengintrospeksi diri aja. Berarti mencoba untuk mengasingkan diri terlebih dahulu untuk introspeksi nih lah ke diri, kok bisa tidak bisa memecahkan masalah ya. Terus juga perubahan mood kamu nih ketika mengalami stres akademik gimana? Kayak tiba-tiba marah sama orang tapi orang itu tidak ada salah sama kita. Berarti memang kayak ibaratnya orang padahal nggak ada masalah ke kita, tapi kita karena emosi moodnya lagi nggak bagus kita salahin dia ya. Terus kapan waktu kamu untuk bisa menerima nih jika hasil nilai kurang memuaskan nih, padahal itu benar-benar yang didapatkan ketika ujian? Jika diri saya sudah tenang dan mau menerima semuanya itu.
berarti udah mau nerima lah ya kalau hasilnya. Oke. Perasaan terhadap diri sendiri ketika rasa sakit kepala mengganggu kemampuan gimana? Kayak jadi belajar itu tidak fokus itu. Berarti kalau misalnya sakit kepala itu muncul berarti tidak fokus ya dalam belajar. Juga mungkin ngerasa capek aja kalau belajar karena ngerasa kesakitan ya dalam sakit kepala. Oke. Bagaimana cara Resi untuk mengatasi rasa sakit kepala yang berlebihan itu? Dengan tidak berpikir yang berlebihan, kayak positive thinking dan menjaga pola tidur. Oke, berarti memang kita nggak boleh juga nganu overthinking, juga nggak boleh secara berlebihan juga ya. Terus bisa gambarkan nggak gangguan pencernaan yang mungkin kamu alami nih ketika merasa stres? Seperti sakit perut tiba-tiba dan munculnya mual. Berarti kalau misalnya ngerasain lagi stres akademik berarti ngerasa mual ya, karena juga ngerasa tekanan yang ini jadi satu semuanya ya. Oke, terus gimana cara ngatasinya di bagian perut ketika stres akademik? Kayak makan makanan yang kita sukai dan mengolesi minyak kayu putih supaya kayak lebih hangat gitu perut. Oke, berarti kemana-mana juga kemungkinan bakalan bawa minyak kayu putih terus ya. Terus juga bisa jelasin rasa sakit pada bagian dada yang dialami ketika stres? Kayak tiba-tiba sesak nafas dan munculnya tremor berlebihan gitu. Berarti kalau misalnya lagi stres juga kurang dalam bernafas ya. Oke. Terus cara ngatasinnya sakit ketika belajar atau ujian di sekolah gimana? Kayak menenangkan diri dan dan berpikir positif. Oke. Terus gimana mencoba percaya diri ketika berkeringat nih berlebihan telah memengaruhi kenyamanan kamu nih? Mencoba mencium bau badan saya. Kalau misalnya itu tidak berkeringat tidak berlebihan, itu berarti kayak masih nyaman, itu dibiarkan aja. Kalau misalnya berkeringat berlebihan itu mencoba mengganti baju baru kalau misalnya saya membawa baju ganti. Oke, berarti juga kadang mengantisipasi untuk bawa baju ganti baru ya. Terus juga ketika guru nih manggil kamu untuk mengerjakan soal di depan, apa muncul keringat berlebihan? Tergantung pelajaran. Kalau misalnya pelajaran saya sukai, saya akan menjawab soal itu. Kalau misalnya pelajaran saya tidak sukai, munculnya kayak kekhawatiran gitu. Tidak bisa menjawab soal tersebut. Berarti juga muncul rasa kecemasan lah ya. Kalau misalnya pertanyaannya dari mata pelajaran yang kurang disukai, bingung ya untuk menjawabnya. Oke. Kakak juga mau nanya-nanya nih, di luar merasa stres akademik ini juga yang pertanyaannya yang merasa senang lah di lingkungan SMP nih. Kegiatan Resi di sekolah apa? Belajar terus bermain bersama teman. Oke. Terus juga ada nggak sih apa yang kamu sukai dari guru terbaik kamu di SMP? Mengajarnya dengan lemah lembut dan kayak asik gitu gurunya. Berarti memang kalau kamu berarti tipenya kalau mau diajarkan tuh yang lemah lembut ya, biar bisa mudah memahami materi. Kalau boleh tahu nih nama gurunya siapa? Ibu Zulfa Hasanah. Bu Zulfa Hasanah. Berarti dia memang idola kamu lah ya untuk bisa di sekolah itu. Terus bagaimana perasaan kamu? Boleh diceritain nggak bagaimana perasaan kamu ketika pertama kali masuk nih di SMP? Kayak ada rasa takut-takutnya karena kayak takut tidak bisa bergaul bersama teman yang baru gitu. Berarti memang butuh adaptasi lah ya. Terus ada nggak sih pelajaran yang kamu suka itu? Kenapa? Ada. Pelajarannya apa? Pelajaran ekonomi karena gurunya asik. Gurunya asik, jadi mudah untuk kamu pahami ya, juga jadinya nggak tegang ya untuk belajar. Oke. Terus juga ada kegiatan nggak ekstrakurikuler yang kamu ikuti? Ada. Apa itu? Tari. Oh, tari. Apa yang membuatmu senang ketika berada di sekolah? Karena bisa berjumpa sama teman dan bisa kayak ketika jam kos gitu bisa bermain bersama teman gitu. Oke. Juga di nari itu juga ada juga teman sekelas kamu di SMP? Ada. Oke. Terus apa yang membuat kamu tuh tertarik tuh bergabung di ekstrakurikuler nari? Karena dari TK sudah suka sama eskul nari gitu. Oh, berarti memang kalau bisa memang diteruskan narinya ya sampai sekarang. Terus juga ada proses seleksi nggak untuk pendaftaran nari di SMP kamu? Seleksi nggak ada, tapi kalau misalnya ada kayak
nampil nari di acara gitu ya, itu dites juga mana yang bagus narinya. Oke, berarti memang kalau misalnya untuk mau daftar memang daftar aja, tapi kalau untuk khusus ke acara penting berarti diseleksi lah ya. Oke, terus jenis tarian yang kamu pelajari di nari itu jenis tariannya apa? Tarian kayak Zapin Melayu gitu. Oh, berarti yang memang kayak karena kita di Riau berarti Iya. memang nari-nari Melayu lah ya. Gimana dukungan dari sekolah atau guru yang terhadap ekstrakurikuler nari? Kayak guru itu selalu mendukung anak muridnya, kalau misalnya anak muridnya mau mengikuti apa saja gitu. Oh, berarti gurunya memang full dukung ya untuk bisa anaknya berkembang jauh lebih baik. Ada kesulitan nggak ketika menjadi anggota ekstrakurikuler nari? Tidak ada, karena teman-temannya pada asik itu. Oh, berarti memang nggak ngerasa kurang nyaman tuh tidak ada, tapi memang merasa seru lah ya. Terus juga ada nggak kamu ngerasa manfaat bisa bergabung di ekstrakurikuler nari? Manfaatnya bisa kayak dapat pelajaran baru gitu, terus dapat teman baru. Ya, teman baru berarti karena beda-beda dari kelas Iya. yang lain ya. Terus akhirnya bergabung di satu ruangan di ekstrakurikuler nari. Oke. Terus apa yang kamu pikirkan tentang teman-teman sekelasmu nih? Kayak teman-temannya pada asik gitu, pada bisa diajak kerjasama. Terus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan gitu kayak sering menang gitu. Oke, berarti kalau misalnya enak lah ya teman-teman sekelas kamu tuh seru juga, mau kompak, mau sama-sama ya. Terus juga bagaimana cara kamu mendukung teman-temanmu di sekolah? Mendukung lewat WA atau lewat secara langsung, kayak selalu mendukung dan melakukan kegiatan apa saja gitu. Berarti memang saling mendukung lah ya satu sama lain. Gimana bisa nggak sih kamu ceritain nih satu teman terbaik kamu di sekolah, kayak kamu apa-apa sama dia, kenapa kamu suka sama dia? Karena dia selalu mendukung, terus kalau kemana-mana pasti selalu sama dia gitu. Oh, kalau boleh tahu siapa namanya? Kela. Oke lah, berarti dia apa-apa sama kamu lah ya. Berarti kalau Kela nyari kamu juga nyari dia ya. Terus juga gimana sih rasanya kalau kamu tuh menjadi seorang teman yang bisa membuat teman kamu tuh bahagia tuh, apa kamu bahagia juga? Senang sih, karena kayak bisa buat teman bahagia gitu. Berarti memang ada rasa bahagia sendiri Iya. lah ya, karena bisa buat orang lain juga nyaman terhadap kita. Terus juga apa yang kamu lakukan setelah lulus SMP ini? Yang dilakukan sih pengennya kayak masuk ke SMA favorit gitu. SMA favorit. Oh, berarti memang kamu pengennya sih untuk nilainya memang harus naik, akhirnya untuk dapat SMA favorit Iya. kamu. Terus juga apa ada pertunjukan yang kamu incar dari ekstrakurikuler nari itu? Pertunjukannya kayak mengikuti acara, misalnya kayak perpisahan kelas kelas apa 9 gitu. Oh, berarti memang nanti di perpisahan nanti berarti memang untuk tampil lah ya. Berarti itu diseleksi lah nanti Iya. itu ya. Oh ya, oke oke. Apa yang kamu rasakan ketika ngerasa kalau ini nih memang bakat saya sih gitu, kalau untuk nari gimana? Karena kayak pengen aja gitu, kayak pengen menunjukkan bakat yang sebenarnya. Menunjukkan bakat sebenarnya kan, karena juga dari kecil udah Iya. nari ya. Selain nari apa ada kegiatan lain? Nggak ada sih, Nggak ada. kayak cuman belajar gitu. Oke. Terus juga kamu ini SMP-nya SMP di negeri atau di kayak ada agamanya atau gimana? Di negeri kayak biasanya. Oke. Apa ada kegiatan kayak Islami gitu? Ada kayak muhadaro gitu. Muhadaro itu setiap hari apa? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu memang per minggu tuh Jumat selalu muhadaro gitu? Iya. Itu ditunjuk atau gimana? Sesuai kelas gitu, misalnya Jumat besok itu kelas 94, terus Jumat besoknya lagi kelas 95. Oh, berarti memang aturannya memang ngalirnya di Iya. per kelas gitu ya. Oh, itu muhadharah ngapain aja itu? Kayak baca ayat suci Al-Quran, baca Yasin, ceramah, kayak gitulah. Apa ada juga pertunjukan lain selain muhadharah? Kayak nari
nasyid. Oh iya iya, nasyid. Terus kalau selain ekstrakurikuler nih, selain juga muhadaroh, ada nggak lagi kayak tampil-tampil gitu di tiap minggunya atau di hari Sabtu atau di hari apa gitu? Nggak ada sih, cuman itu aja. Cuman itu aja. Berarti memang untuk muhadaroh itu memang tiap minggu, tiap hari Iya. Jumat ya. Kalau ekstrakurikuler kamu nari di hari apa? Di hari Rabu. Di hari Rabu. Berarti itu pulang sekolah, dari berangkat sekolah sampai pulang jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 5 paling lama. Oh, berarti dari masuknya jam 7. Iya. Masuk jam 7 berarti sampai belajarnya jam 4, jam 4 ke jam 5 itu berarti nari. Ada nggak sih kayak berapa kali dalam sehari itu kamu istirahat gitu? Di sekolahnya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Itu berarti waktunya kapan aja tuh? Dari jam 10, terus isomanya itu dari jam 12. Isomanya jam 12. Ada makanan favorit nggak dari kantin yang kamu sering makan gitu? Ada. Makan favoritnya apa? Miso. Miso, oke. Terus makannya sama teman-teman Iya. di kantin apa di kelas? Kadang di kantin, kadang di kelas. Oh, berarti memang favoritnya sana miso lah ya. Kamu juga. Selain itu apa lagi? Biasanya mie gelas gitu. Oh, mie gelas, ya ya ya. Di Isoma itu berarti kamu makannya juga miso lagi atau beda lagi? Di antar bekal. Diantar bekal. Oh, berarti kalau misalnya Isoma kamu diantar bekal ya? Sama orang tua, sama Iya. ibu atau sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Itu tiap hari, di hari apa aja? Setiap hari. Dari Kecuali hari Jumat, karena Jumat pulang cepat. karena pulang cepat berarti makannya juga di rumah, juga pulangnya memang Iya. cepat. Jam berapa kalau Jumat? Jumat pulang jam 11. Jam 11 berarti sebelum sholat Jumat ya. Oke, terus juga gimana perasaan kamu ketika diantar bekal nih sama ibu kamu? Kayak senang aja dapat makanan kesukaan gitu. Oh, berarti memang tiap hari menunya kesukaan kamu lah ya. Terus juga teman-teman kamu juga bawa bekal dari orang tuanya. Iya. Jadi makannya di mana? Di kelas 1 meja gitu. Oh, satu meja berapa orang kalau makan tuh biasanya? Kadang 5 orang, kadang 4 orang. Berarti satu kelompok nih kamu berteman berapa orang? 5. Berlima. Siapa aja namanya? Zeka, Zeka Kela, Zara, Cantika. sama kamu ya. Oke. Terus juga kadang ada nggak kamu sama teman-teman kamu nih ngerencanain untuk keluar bareng atau kegiatan ngapain tuh, ada nggak? Ada. Ngapain itu? Seperti nonton bioskop atau ngumpul di rumah salah satu teman gitu, Oh. makan bersama. Itu apa kegiatan rutin atau kayak memang kesini yuk untuk minggu ini atau gimana? Kayak kadang orang nih kayak mendadak gitu ngabarin di grup. Oh, berarti kalau mendadak berarti jadi lah ya. Kalau misalnya rencanain kadang nggak jadi ya. Oh, berarti nonton bioskop, jalan-jalan juga, terus habis itu ke rumah temen ya. Iya. Itu memang biasanya di hari apa biasa kalau keluar kayak gitu? Kalau di hari libur, hari Sabtu atau Minggu gitu. Oh, Sabtu atau Minggu. Berarti kalau Senin sampai Jumat itu memang fokusnya di sekolah aja Iya. lah ya. Berarti karena capek ya jam 5 sore Iya. pulangnya. Oke, terus juga kamu gimana perasaan kamu akhirnya berjumpa nih dengan teman-teman kamu yang 5 orang itu? Kayak senang aja gitu bisa main sama mereka. Itu bertemannya dari kelas 7 atau naik kelas ganti atau gimana? Per naik kelas ganti gitu. Oh, berarti kelas 7 beda lagi, Iya. kelas 8 beda lagi, kelas 9 beda Iya. lagi. Oke, terus juga gimana dengan teman-teman kamu yang kelas 7 gimana? Ada jumpa lagi? Nggak ada, Nggak ada lagi. karena udah nggak saling kontakan gitu. Oh, berarti cuman ya berteman pas kemarin di kelas 7 aja ya. Terus kalau di kelas 8 temennya? Masih ada tapi jarang jumpa gitu. Berarti memang tukar-tukar terus lah ya temannya. Di SMP itu juga sistem belajarnya gimana? Ada kelas-kelas khusus kah atau memang semuanya sama aja? Semuanya sama, nggak ada kelas khusus. Oh, semuanya sama aja. Terus juga kamu juga selain teman kamu nih yang ekstrakurikuler nari, ada apa aja selain nari? Ada PIKR, PMR, Pramuka.
Oke, ada mau niatan selain nari nggak nanti tuh? Nggak ada. Memang khusus memang pengennya nari aja ya. Dari 5 teman kamu nih yang ikut nari siapa selain kamu? Cuman si ZK ini Oh, si ZK, 3 yang lain apa ekstrakurikulernya? nggak ngikut. Oh, nggak ngikut. Oh, berarti boleh ya kalau Iya. dia apa tuh? Oh, gitu. Terus mereka pernah nggak sih mengalami stres akademik gitu? Pernah. Pernah. Mereka gimana caranya? Kayak minta motivasi aja sama yang lainnya. Oh, berarti kalian saling motivasi lah nih ya terhadap satu sama lain ya. Terus juga gimana cara kamu tuh bisa nih berusaha untuk bangkitkan teman kamu yang ngerasa stres nih? Kayak selalu ngedukung dia gitu supaya dia lebih semangat. Gitu. Apa dia ada juga faktor tertentu yang buat dia stres selain belajar? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau dari faktor lingkungan keluarga oke aja. Oke, terus dengan guru-guru sering nggak dengan wali kelas nih apa sedekat itu? Iya. Sedekat itu berarti kalian selain di lingkungan sekolah, di luar sekolah apa jumpa juga dengan wali kelas atau gimana? Nggak pernah. Nggak pernah, berarti memang di wali kelasnya pas di sekolah aja ya. Oke, terus juga pas saat kamu dengan teman-teman kamu nih di kelas itu apa juga berkumpul juga dengan teman-teman laki-laki gitu? Nggak, beda. Oh, beda. Satu kelas berapa orang? 36. 36. Oh, berarti tapi tetap berteman lah ya. Satu kelas itu dengan di satu kelas itu juga ada yang menari juga? Ada banyak. Berarti kalau jumpa gimana pas di ruangan nari? Kayak senang aja gitu ada teman sekelas yang ikut nari. Oke, berarti senang lah ya ada teman sekelas yang ikut nari. Dan juga gimana cara kamu tuh untuk terjalin nih komunikasi antara kamu nih di saat di kelas sama pas di ruang ekstrakurikuler nari? Kayak sering-sering ajak dia ngobrol gitu, atau kayak sering janjian kalau misalnya mau ekskul nari tunggu di sini ya gitu. Oh, berarti memang udah kontakan nih kayak sebentar ya, tunggu di sini ya. Oke. Terus kalau misalnya di luar sekolah gitu gimana? Kayak sering-sering ngajak ngumpul aja supaya kayak tetap terjalin gitu. Berarti memang harus saling kontak-kontakan lah ya. Terus juga kalau ada nggak sih pas kemarin bulan puasa nih kayak bukber nih? Ada. Itu dengan teman sekelas kah atau wali kelasnya ikut atau memang kelompok kamu aja atau gimana? Sama teman sekelas sama guru. Oh, sama teman sekelas sama gurunya, guru wali kelas. Iya. Oke, itu datang semua itu? Sebagian datang, sebagian enggak itu. Gimana perasaannya pas ngumpul-ngumpul kayak gitu, apalagi di suasana Ramadan nih? Kayak senang aja gitu akhirnya bisa ngumpul lagi. Oke, terus juga gimana perasaan kamu ketika kayak di satu ruangan itu kan ada orang yang nggak kamu suka, itu gimana? Kayak tetap biasa aja gitu. Tapi memang ada di satu ruang kelas tuh yang kamu nggak suka? Ada, tapi kamu mencoba untuk kayak biasa aja gitu ya, karena kayak namanya juga masih satu kelas, harus baik-baik ya. Oke, kamu di kelas itu apa ada perangkat? Kamu sebagai apa gitu tuh? Apa kamu cuman jadi siswa biasa? Jadi siswa biasa. Oh, jadi siswa biasa. Berarti kalau di SMP berarti ada ketua kelas, wakil ketua kelas, terus sama apa lagi? Bendahara, sekretaris. Oh, bendahara, sekretaris, terus apa lagi? Kayak anggota kebersihan gitu. Anggota kebersihan, keamanan. Berarti kalau anggota kebersihan itu piket ya? Iya. Piket. Itu kamu biasa di hari apa kalau kamu piket? Hari Rabu. Hari Rabu. Di hari Rabu tuh juga kamu nari ya? Iya. Ekstrakurikuler nari. Berarti kamu pulangnya benar-benar sampai rumah jam berapa? Sampai rumah itu kadang jam 5:30 gitu kalau ekskul nari. Berarti sampai rumah tuh jam 5:30 lah ya. Oke, terus gimana cara kamu tuh tetap ngerasa fit gitu loh, karena kan udah pulang 5:30, berangkat jam 7 pagi terus pulang 5:30, terus besoknya harus kayak gitu. Gimana cara kamu biar badan kamu tetap fit? Dan kayak menjaga pola tidurnya, kayak istirahatnya, terus minum vitamin gitu. Oke, itu kamu di 5:30 itu akhirnya kan udah mau azan, berarti kan itu kamu mandi, habis itu kamu mengerjakan tugas kah atau memang istirahat dulu atau gimana?
Istirahat dulu. Istirahat dulu. Untuk tugasnya dimulai jam berapa biasanya? Kadang jam-jam sekitar jam 8 gitu. Jam 8 gitu, berarti siap sholat isya lah ya. Oke, terima kasih ya udah mau bantu nih untuk kakak untuk mewawancarai kamu. Makasih banyak udah bisa membantu kakak juga untuk menyelesaikan tugas wawancara ini. Kalau misalnya kakak ada kesalahan dalam berbicara, kakak mohon maaf ya. Iya, Kak. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak. Bisa, Mbak?